Eropa memang manusia berbeda. Yang tetap di Arab, keturunan Nabi Adam, cantik dan ganteng. Yang pindah Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang pindah Cina tembem-tembem, sipit. Yang pindah Afrika hitam gosong kayak kopi. Yang pindah ke Indonesia pesek-pesek rembes gini. Allah hanya mengatakan lita'arofu agar kalian saling pengertian. Lah kita punya pengertian kenapa Arab cantik sama ganteng. Gak usah emosi. Karena Arab tidak ada air. Kalau dibikin jelek kayak kita nggak mandi tambah jelek. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Itu. Kan pengertian aja, nggak usah pakai dibantah gitu. Oh yang nggak ada dalilnya, kenapa berubah nggak ada dalilnya? Cari di Quran, di hadis. Kenapa yang pesek ada yang ini nggak ada? Ya pengertian aja. Maka saya punya pengertian karena nggak ada air, makanya cantik biar kalau nggak mandi cantik kan. Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. Lalu 4 bulan nggak ada matahari orang Eropa. Karena nggak ada matahari maka tiada sinar ultraviolet, kulitnya berubah tanpa pigmen. Maka saat matahari hilang, kulit perempuan dan laki-laki Eropa bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka mereka berlari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Maka Pak Bupati nggak usah emosi, nggak usah bikin perda Bondowoso turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Lah iya, kasih aja di bentangan pantai mana, itulah pantainya turis. Kalau kamu nggak tahan, nggak usah ke situ. Orang di situ itu dia berjemur, kamu aja yang salah paham dikira porno, bukan. Itu dede. Orang Eropa kalau musim dingin dia nggak punya daun, nggak ada daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau kemudian Natal pakai daun cemara. Bukan karena hebatnya daun cemara ya, cuma daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya seandainya Natal itu asli Bondowoso bisa daun sawu, gitu. Daun jambu. Makanya teman-teman Muslim nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ya saja. Ini loh yang diajarkan para ulama dahulu, indahnya luar biasa. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu ya sudah, tengkurap itu dikira kayu. Lah yang Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin, salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Lama-lama ya gini-gini kan ya sih. Nah yang dari Indonesia kenapa kecil-kecil dan minimalis? Padahal makanan paling banyak, protein paling banyak itu di Indonesia. Kenapa kita kecil-kecil? Itu urusan Allah dan gak ada masalah. Kita dibikin kecil-kecil karena oleh Allah kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Gak ada bumi seindah tempat kita, gak ada. Sudah percaya sama saya. Saya ini kalau dalam zaman dulu Ibnu Battutoh, pengembara. Belum seminggu saya keliling negara-negara Cina, dari Jepang keliling, dari Tiongkok keliling saya. Jadi saya hafal, mulai dari Afrika yang paling ujung hafal. Nggak ada tempat seindah kita. Orang Arab itu mau nanam pohon, butuh ratusan juta. Kita nanam pohon nggak sengaja. Makanlah kates, telan bijinya, pergilah ke ladang, lah di situ. Tunggu 6 bulan ada buahnya sudah di negeri kita. Loh, ini perbandingan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena seluruh airnya mengering jadi beku. Lah kita nggak pernah kehilangan ikan. Makanya orang Eropa kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Makanya kita ngapain ikut-ikut makan sarden? Wong setiap hari kita dapat ikan segar dari sungai atau dari laut. Kalau dapat ikan nggak dapat ya kodok-kodok dapat.
Itu Indonesia, nggak ada negeri seindah kita. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak makan daging, mati. Maka susu dikeraskan menjadi keju, dibusukkan menjadi yogurt. Kita ini seumur-umur makan kobes, hidup. Mana ada negeri seindah kita. Musim dingin orang Eropa butuh energi yang sangat banyak, minyak yang sangat banyak untuk memanaskan negeri dengan menggunakan listrik. Musim panas mendinginkan negeri dengan listrik, makanya berebut energi. Perang di seluruh negara di dunia didalangi oleh orang-orang Eropa karena mereka berebut energi, butuh AC. Kita nggak butuh, kita nggak panas, nggak dingin, maka teknologinya bukan AC, sarung. Iya, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung, kedinginan kemulan sarung, guru-guru udah selesai. Nggak ada negeri indah kayak kita. Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palok dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini. Beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah, gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus. Namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak, bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak, Dewa Warman bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh Wangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin Wangsa Isyana pindah ke timur, bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru, dipimpin oleh Kenarok, membangun namanya kerajaan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa